Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik-baik saja teman-temanku yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia yang sedang menghadapi krisis penyakit COVID-19. Saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara mengatasi kelaparan di DKI Jakarta yang insya Allah dapat berguna untuk pemerintah maupun sebagai buka wawasan kita tentang bagaimana cara mengatasi kelaparan dengan kerjasama antar rakyat kita sendiri. Yang pertama, saya mengambil dari teori dasar zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah? Karena ini kewajiban bagi seluruh masyarakat pada bulan Ramadan. Jadi ini kita ambil konsep zakat fitrah. Jadi kita berikan standar yang sama sebagai masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi kelaparan di DKI Jakarta. Yang pemerintah menargetkan itu 14 hari. Sedangkan dengan teori ini insya Allah bisa teratasi dalam 3 bulan sebagai landasan teorinya. Kita lanjut. Zakat fitrah itu biasanya diberikan 3,5 liter makanan pokok atau 2,5 kg. Biasanya kalau makanan pokok di Jakarta ini kan beras. Beras ini kita anggap sebagai tolak ukur rakyat Jakarta dalam makan dia sehari-hari. Jadi selanjutnya, landasan teori yang bisa saya laksanakan yang pertama, bagaimana mengatasi masalah kelaparan di DKI Jakarta. Itu yang paling penting dan paling masuk akal, karena pemerintah untuk saat ini masih mungkin bisa menjadi alternatif cara yang mungkin akan saya sampaikan kali ini. Yang kedua, bagaimana jika masalah ini berlangsung selama 3 bulan. Karena untuk 3 bulan itu sebagai pada pemerintah sebelumnya awal-awal ada penyakit COVID-19 mengatakan kurang lebih 3 bulan itu udah paling maksimal. Seperti Cina yang dari bulan Desember sampai sekarang masih belum. Jadi kita ambil patokan 3 bulan. Yang ketiga, cara memaksimalkan teori dasar yang saya pakai ini dalam realitanya gitu. Yang data yang kita ambil yaitu data ini diambil dengan meratakan antara pekerja dan pengangguran sebagai titik temu masalahnya. Jadi kenapa saya ngambil data dari pekerja? Karena biasanya kalau pekerja memiliki uang lebih atau uang simpanan untuk membantu warganya yang pengangguran untuk bisa dapat makan makanan pokok, khususnya beras. Dari data yang saya ambil yaitu dari website Jakarta bps.go.id, data pada tahun 2019. Di sini kita bisa lihat datanya. Berusaha sendiri itu dari data BPS itu 930 orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap itu 220.000 orang, buruh atau karyawan 3.100.000 orang, pekerja pertanian 2.000-an orang, pekerja berbasis non pertanian 88.000, dan berusaha dibantu buruh tetap 196.000 orang. Total dari pekerja yang didata oleh BPS Jakarta pada tahun 2019 4.542.110 orang. Ini kita anggap sebagai data rata-rata penghasilan orang yang mampu membayar zakat fitrah, karena memang zakat fitrah ini kan kewajiban untuk semua orang. Jumlah pengangguran terbuka di Jakarta pada data 2019 5,13% dari jumlah penduduk DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya dikalikan 5,13% dikali 10,4
10.470.000 berkisar 537.111 orang. Ini patokannya kenapa saya ngambil pekerja, karena pekerja ini kan minimal dia bisa menyisihkan sebagian dananya dalam tabungannya atau dalam rekening banknya. Nah, kita ambil sedikit dari penghasilan mereka sebagai penyelamat bagi pengangguran yang terdata, karena saya mengambil data ini supaya kita menjadi tolak ukur kenapa DKI masih belum memutuskan. Mungkin karena masalahnya mungkin di sini. Yang pertama, kita jawab pertanyaan pertama itu, bagaimana mengatasi masalah kelaparan di DKI Jakarta? Oke, kita lihat jawabannya. Yang pertama, satu orang atau itu untuk makan satu hari berkisar 1.000 gram nasi atau 1,3 liter beras. Ini data makan ideal orang yang dalam ilmu kedokteran. Bisa cek nanti di website, di deskripsi. Kebutuhan pokok pengangguran itu atau kita bisa sebut sebagai data dari jumlah penduduk yang pengangguran dikali dari 1,3 liter beras per hari. Kita temui angka 698.244,3 liter itu per hari, sama dengan 698.245 liter per hari. Jadi ini untuk per hari. Untuk pengangguran saja berkisar 698.245. Dan ini kita pakai konsep zakat fitrah, maka saya tulis zakat fitrah dari pekerja itu kan 3,5 liter. Dan pekerja itu totalnya 4.542.110. Maka dikali aja 4.542.110 orang dikali 3,5 liter sama dengan 15.897.385 liter. Maka ini sudah menjadi bayangan yang real ya, karena perkaliannya dari data yang akurat, dari data BPS Jakarta, dari konsep zakat fitrah yang 3,5 liter, maka untuk makanan pokok dapat terpenuhi dengan sangat baik. Karena perbandingannya sudah lumayan jauh, 15 juta dengan 698 ribu. Jadi untuk mendapatkan satu orang satu hari itu bisa memberikan satu kali zakat fitrah itu 22 hari ke depan. Karena 15.897.385 kalau dibagi 698.245 hasilnya 2,23 atau kita genapkan 22 hari. Ini bisa berhasil kurang lebih presentasenya 80-90%. Karena kewajiban setiap orang. Kalau zakat fitrah itu kan kewajiban. Kalau memang disalurkannya tepat sasaran, harusnya sih bisa terpenuhi sampai 22 hari. Ini pun dengan data 4.542.000. Masih berapa persen dari penduduk Indonesia? Nah, untuk jawaban kedua, karena jawaban kedua ini pertanyaannya, bagaimana jika masalah ini berlangsung selama 3 bulan? Itu dia. Untuk 3 bulan bisa dibuat seperti ini. 1 liter beras itu kan harganya 8.500 untuk standar DKI. Kita naikkan saja 10.000 sebagai angka inflasi kalau memangnya beras lagi sulit atau bagaimana. Mudah-mudahan sih jangan sampai. Kebutuhan pengangguran itu kan 698.245 liter dikali 10.000 untuk dijadikan rupiah.
Maka dana yang harus dikeluarkan untuk pengangguran saja kurang lebih 6 miliar 982 juta 450 ribu. Ini data untuk pengangguran untuk satu orang per hari. Per hari pengangguran 698.245 liter. Penganggurannya 540. Penganggurannya tadi berkisar 537.111 orang. Maka untuk zakat fitrah dari pekerja ini kalau dikalikan dengan rupiah berkisar dari liternya itu kan 15.897.385 liter dikali 10.000 menjadi 158 miliar 973.850 rupiah untuk 22 hari. Kalau misalnya untuk 3 bulan itu kurang lebih 1 bulan itu kan 30 hari. Untuk 3 bulan tinggal dikali 3 sama dengan 90 hari. Karena ini ada 3 bulan ditambahin aja 2 hari antara 30 31 kan ada lebih sehari. Jadi 92 hari. Berarti 92 hari ini tinggal dibagi aja dari 92 hari ini dibagi 22. Tapi lebih bagus sih ditambahin aja sehari, lebih baik. Ketemunya 4,2 menjadi dana yang harus dikeluarkan per 3 bulan itu 667 miliar 690 juta 17 ribu. Kita ketemu untuk 3 bulan ini kan 4,2 untuk perkaliannya. Sedangkan sekali terkumpul zakat fitrah dari pekerja ini 15 juta sekian liter untuk 22 hari. Maka berarti untuk satu orang dapat berzakat insya Allah 3,5 liter dikali 4,2 sama dengan 14,7 liter dikali 10.000 untuk beras jika inflasi. Atau beras yang lebih baik biasanya sih nggak nanggung sih ya kalau misalnya 8,5 itu kan berasnya standar, ini lebih kita naikin sedikit. Maka untuk per orang itu 147.000 rupiah untuk per orang. Nah ini untuk jawaban untuk per 3 bulan kurang lebih seorang itu 150 ribuan. Kalau memang ini kita pakai konsep zakat fitrah untuk makanan pokok sehari-hari, beras. Untuk memaksimalkannya, ini nomor 3, cara memaksimalkan teori ini dengan beberapa keadaan. Yang pertama, konsep ini diambil dengan meratakan pekerja saja, dalam artian dengan menyatakan penghasilan. Jadi jika bisa lebih detail datanya pasti angka di atas akan lebih baik lagi. Maksudnya meratakan penghasilan dari pekerja. Jadi pekerja ini kan ada yang mungkin berusaha sendiri ini dari kalangan kayak kecil atau menengah. Nah ini kita ratakan penghasilannya dengan per orang ini memberikan zakat 147.000 per orang. Diibaratkan semuanya sanggup untuk membayar 150 ribuan ini. Yang kedua, cara memaksimalkannya adalah angka penduduk yang dipakai hanya 45% dari jumlah penduduk. Jika dilakukan 100%, jumlahnya pasti bisa tercukupi. Maksudnya apa? Karena yang saya pakai ini data pekerja yang diratakan penghasilannya, maka kalau misalnya penghasilannya lebih dari per bulannya 100 juta atau 50 juta atau 20 juta per bulan, angka ini pasti lebih baik lagi, lebih tercapai tujuan dari penanggulangan makanan pokoknya.
Yang ketiga, data ini bisa terrealisasikan jika ada kejujuran dan amanah dalam prosesnya. Karena dengan nominal angka yang cukup besar, kejujuran ini bukan hanya pada orang yang menerima untuk kayak menampung semua dananya, bukan, tapi kejujuran dari setiap orang yang menerima beras tersebut, apa sudah dapat atau belum. Kalau misalnya ada yang double atau ada yang bisa berkali-kali dapat berasnya, itu akan merusak proses dari konsep yang saya berikan ini. Dan yang terakhir, ini belum termasuk kelompok rakyat menengah atas. Karena saya pikir untuk menengah atas penghasilannya insya Allah lebih baik dari yang saya pikir. Untuk 150.000 ini kecil untuk menengah ke atas, karena mungkin dia bisa 3 kali atau 4 kali lebih besar yang bisa disumbangkan dia untuk kebaikan rakyat. Jadi kesimpulannya, Jakarta dengan kerjasama antar rakyat untuk fokus membantu sesamanya dapat teratasi. Ini mungkin terjadi bila mana rakyat bisa bekerja sama untuk menanganinya dan pemerintah bisa fokus mengatur yang lain. Rate keberhasilan ini 80-95%. Kenapa 80%? Karena mungkin ada yang kayak pada saat pengiriman beras, atau ada yang beras yang rusak atau bagaimana. Dan 95% ini pasti tercapai bila mana dikerjakan dengan baik. Dan jika tidak ada rakyat yang curang, serakah, egois, dan sombong. Curang dalam artian ini, mungkin yang menerima bisa 2 atau 3 kali yang di sebelumnya sudah dibilang. Serakah ini biasanya yang menerima ini gak mau kalau misalnya ada juga yang pura-pura kelihatannya miskin sedangkan dia mampu, menengah ke atas atau rakyat menengah untuk penghasilan. Egois ini untuk masyarakat yang tidak mau menyumbang atau yang lain, dan sombong biasanya untuk orang-orang yang tidak mau membantu. Nah, data ini hanya memakai 4,54 juta rakyat di DKI Jakarta tanpa melibatkan 10 sisanya, kurang lebih 45% dari total dari jumlah penduduk di Jakarta. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan teori yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan ini dapat terrealisasikan. Saya yakin ini mudah sebenarnya. Kalau dari teorinya mudah, tapi dari sikap kita sendiri, apa kita memang egois, tidak mau membantu sesama, padahal sama-sama manusia. Kita nggak tahu hati seorang itu bagaimana. Tapi kalau dari rate data yang asli, data real yang kita hitung sekarang, harusnya sih data 6 miliar ini sedikit untuk pemerintah ataupun untuk kita juga. 6 miliar untuk pengangguran ini sedikit, dan untuk 3 bulan itu ya 667 miliar, nggak terlalu banyak asalkan kita kerjasama. Jadi nggak harus pemerintah aja yang harus kerja, cuma bukan berarti pemerintah nggak harus kerja gitu kan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan rakyat Indonesia bisa segera mengatasi penyakit ini dan tidak ada rasa saling memusuhi, saling menjatuhkan satu sama lain. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.